Bagian anak. Stand up. Sekarang kita bertemu lagi ya dengan saya, Sir Suwarte yang ngajar IPA kelas 9 ya. Nah, melanjutkan materi yang kemarin kan kita sudah belajar tentang listrik statis, ya, tentang muatan listrik. Kamu bisa sudah menentukan muatan listrik kan, ada gaya tarik menarik di sana, ada gaya apa lagi satu? Tolak menolak. Jadi yang seperti apa yang gaya tarik menarik? Ya, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Magnet. Ada yang bisa yang tolak menolak yang di mana muatannya? Yang berbeda. Nah, asalnya yang bersama. ya, Jesse. Yang tolak menolak itu yang sama. Yang sama. Yang tarik menarik itu yang beda. Yang tarik menarik itu yang beda ya, jadi benar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis, di mana gaya tolak itu akan terjadi apabila muatannya sama. Nah, sedangkan dia akan tarik menarik itu terjadi apabila muatannya berbeda. Ya, oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang akan kita tetapkan, nah kita terlebih dahulu berdoa dulu ya, seperti biasa. Silakan ketua kelas diundi doanya. Namanya bagi diri. Menurut pertanyaan masing-masing berdoa duluan. Oke, masuk. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian ya. Rekan saya dulu. Ada apa tanggal berapa sekarang? 14. Tanggal 14 ya. Kevin ada ya? Isi. Bagian tidak lama siapa yang nggak hadir? Ketua kelas siapa yang nggak hadir? Sama. Sama kenapa? Sama sakit, lewat juga. Ya kenapa? Daun izin ya? Dua orang ya yang nggak hadir ya? Oh, nanti juga. Messi kenapa? Sakit. Oh, Messi sakit. Sakit. Berarti 3 orang ya yang nggak hadir ya. Nah, tadi udah cek kehadiran kalian, ada 3 orang yang tidak hadir. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar belum? Sudah siap? Kemarin sudah belajar di rumah? Sudah dipelajari apa yang saya kasih kemarin tentang induksi elektromagnetik? Sudah belajar? Sudah. Oke, sudah berarti sudah siap ya belajar ya. Nah, sekarang kita akan tes pemahaman awal kalian ya tentang materi yang saya tugaskan. Sudah, silakan keluarkan HP-nya. Kita ada pretest. Oke, sudah terbiasa menggunakan quizzes kan? Oke, ya. Silakan akses quizzes di Google-nya. Ya, silakan masukkan kodenya ya. Ada kode quiz di sana. 959375. Oke, silakan dimasukkan kodenya.
Oke, susah ya? Soalnya susah ya? Kan karena belum belajar kan? Ya, sama seperti kemarin. Karena belum belajar jadi nggak bisa jawab ya. Nanti sekarang pada saat tes terakhir nanti hasilnya lebih besar ya. Oke, jadi terlihat banyak yang masih salah ya jawabannya. Nah, semuanya sudah ya? Oke, tapi di sini ada siswa yang nilainya seperti ini. Veriska udah belajar ya kemarin ya? Iya, Ada ya? iya, Bagus ya? saya baca bukunya semalam tuh. Iya, bagus tadi hasilnya bagus ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi materinya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang muatan listrik kan? Oke, muatan listrik itu gak ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalnya benda yang bermuatan kita dekatkan dengan benda yang tidak bermuatan, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Nah, berarti itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi bagaimana induksi elektrostatis atau akibat dari benda yang bermuatan ketika didekatkan dengan benda yang tidak bermuatan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi perpindahan muatan listrik dengan benar. Nah, di sini akan kita lakukan dengan menggunakan praktikum virtual ya. Jadi lab maya. Ada lab maya nanti kita akan pakai pad. Nah, kemudian kalian dapat menyelidiki interaksi dua muatan listrik. Nah, interaksi itu artinya kalau benda bermuatan didekatkan atau ditempelkan dengan benda yang tidak bermuatan, apa yang terjadi? Nah, kemudian kalian bisa menganalisis cara kerja elektroskop dengan benar. Jadi ada fungsi dan cara kerja elektroskop. Elektroskop itu apa? Nanti kita pelajari. Nah, yang terakhir kalian bisa bekerja sama dan menyusun dan mempresentasikan laporan sederhana. Itu laporan dari LKPD yang kalian buat ya. Oke, sudah? Nah, selanjutnya teknik penilaiannya juga sama seperti kemarin. Jadi teknik penilaiannya itu serahkan lihat dari nilai kognitif kalian, nilai pengetahuannya, itu dari tes akhir. Nah, kemudian dari sikap kalian selama proses pembelajaran. Nah, terus ada diskusi kelompok juga. Ya, walaupun ada diskusi kelompok, ada nilai kelompok dan ada nilai individu. Nah, nanti nilai kelompok beda nilainya, nilai individu juga akan beda ya, karena terlihat nanti siapa yang aktif di dalam kelompok ini, siapa yang tidak aktif, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Sudah? Sudah, Sir. Oke, ya kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita membentuk kelompok. Kelompoknya sama seperti kemarin ya. Ayo bentuk kelompok. Kalau perlu bedanya digeser, ya digeser bedanya. Ayo kita bentuk kelompok.
dulu sesuai dengan kelompoknya. Dan, nah sekarang saya akan bagian ya ininya. Ini LKPD yang akan memandu kalian untuk belajar hari ini ya. Silakan dicermati. Udah semua dapat ya? Udah semua dapat SKS? LKPD? Nah silakan dicermati dulu LKPD-nya, ditulis nama kalian, nama kelompoknya ditulis ya. Walaupun saya berikan satu-satu LKPD, tapi nama kelompok itu ditulis semua. Oke, bisa? Ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompok. Nama kelompoknya ditulis semuanya. Oke, sudah? Sudah? Nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar di depan, apa yang terjadi dengan orang ini? Kesetrum ya. Oke. Kenapa dia kesetrum? Karena listrik. Karena Listrik. ya bagus ya. Karena listrik dia bisa kesetrum. Ya. Nah, sekarang apa sih akibat dari listrik itu sendiri? Oke, kita akan saksikan video dari salah satu cuplikan berita ini ya. Masih lanjut di Komnas tadi sudah ada kasus tewas warga dari Bekasi berburu dengan itu masih diselidiki. Dari hasil olah kejadian perkara ditemukan kebocoran arus listrik pada instalasi pemanas air. Dari olah TKP yang dilakukan bersama Polres Jakarta Timur dan petugas PLN, tim Puslapor Mabes Polri menemukan adanya kebocoran arus listrik dari sistem pemanas air yang hidup dan menjadi penyebab utama 4 korban tewas tersetrum. Bocoran arus listrik kemudian mengenai korban saat memandikan bayi hingga membuat 4 korban tewas. Sejumlah barang bukti telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di situ ada instalasi boring yang seharusnya diteruskan ke saluran rumah ke sana. Kalau tersebut
berjalan, tapi itu ternyata masih inflasi sehingga dia naik ke gagang yang itu ada unsur pokoknya yang merupakan konditor, sehingga salah satu kesempatan secara harus bocor akhirnya bisa menimbulkan peristiwa tersebut. Oke, sudah ya. Nah, itu tentang berita dari kasus tersengat listrik. Ada kata-kata konduktor di sana ya. Benar nggak? Apa itu konduktor? Masih ingat? Apa itu konduktor? Konduktor itu apa ya, Cari? Cari? Ya? Konduktor? Konduktor apa? Lupa. Ya, Jesse apa? Konduktor. Oke, alat yang atau bahan yang bisa mengantarkan listrik ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, silakan kalian cermati LKPD-nya ya. Oke. Silakan cermati LKPD-nya. Di sana ada bacaan. Nah, silakan kalian identifikasi dan merumuskan masalah yang ada pada bacaan itu yang akan kalian gunakan untuk mempelajari materi ini ya. Oke, nah setelah kalian rumuskan masalahnya, kemudian buat jawaban sementaranya atau hipotesisnya ya. Nah, setelah kalian buat hipotesisnya, baru kalian temukan solusi untuk memecahkan atau membuktikan hipotesis yang kalian ajukan. Oke, sudah? Nah, silakan berdiskusi. Oke, mulai dari rumusan masalah dulu ya. Terus kemudian membuat hipotesis. Ayo diskusikan dengan kelompoknya. Diskusikan tentang bacaan yang ada di LKPD. Nah, bagi yang bawa laptop silakan dibawa laptopnya atau buka laptopnya, karena nanti kita akan melakukan percobaan sederhana ya tentang muatan listrik. Ya sudah, dirumuskan masalahnya. Sudah? Nah, sama seperti kemarin, jadi rumusan masalahnya itu dibuat diidentifikasi dulu sebanyak-banyaknya ya. Nanti baru kalian pilih, atau kita akan pilih nanti rumusan masalah mana yang sesuai dengan konten yang atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, untuk membuat hipotesis, sekarang kita lanjut ke data berikutnya, yaitu melakukan percobaan virtual sederhana ya. Nah, silakan kalian akses link di sini dengan menggunakan pad, simulasi pad. Oke, nah setelah kalian akses di Google, ya, dibuka. Ya, cari yang fisik ya, simulasi fisik ya. Dan nah, cari yang balon and static electricity yang paling bawah kalau tidak salah. Oke, cari yang balon. Kelompok ini sudah. Nah, cari yang balon. Pet ya. Nah, itu kan pet ya, cari pet. Oke, kelompok ini sudah. Nah, di sana ada percobaan balon dan sweater. Oke. Nah, di sana ada muatannya ya.
Ada muatan negatif, ada muatan positif. Kalian gosok-gosokkan balonnya ke sweater. Nah, apa yang terjadi? Oke, ternyata balonnya menarik muatan negatifnya. Ya kan positif nggak bisa gini, nggak bisa disumbangkan. Yang bisa disumbangkan adalah elektron kan. Oke, nah nanti hitung berapa jumlah muatan negatif sebelum digosokkan. Setelah digosokkan juga hitung berapa jumlah muatan negatifnya ya. Nanti hasilnya kalian tulis di LKPD-nya. Oke, silakan disimak LKPD-nya. Nah, ditulis di tabel hasil pengamatan. Jadi jumlah muatan sebelum balon kuning digosokkan berapa, di sweater berapa ya. Setelah digosokkan berapa balonnya. Oke, sudah? Kelompok ini sudah? Cari yang cari cut. Ya, ini muatannya apa? Itu ya. Nah, ini dia ya. Oke, ini berapa nih muatan positif, muatan negatifnya di balonnya? Ini berapa muatan positif, muatan negatifnya sebelum digosokkan? Nah, setelah digosokkan nanti kan digosok. Coba gosok. Nah, jangan semuanya ya. Ini berapa yang hilang tadi? Ditambahin ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Oke, coba. Menempel atau tarik menarik ya. Oke, silakan nanti hasil pengamatannya dituliskan di LKPD ya. Ini sudah? Ya boleh. Jumlahnya sama kan? Terus setelah digosokkan, coba dilepasin ya. Nah, itu apa yang terjadi itu? Terjadi apa? Naik. Mana yang muatan positif? Sweaternya. Kenapa dia muatannya positif? Karena lihat nih muatannya apa di sana? Iya, berarti dia kebanyakan positif. Sekarang bolanya bermuatan apa? Negatif. Kenapa dia bermuatan negatif? Karena digosok. Karena digosok. Terus apa lagi? Lihat muatannya. Berarti elektronnya berpindah dari mana ke mana? Coba di Dari sana ke mana? dari sweater ke balon. Sudah? Center ke balon. Positifnya berapa? Negatifnya berapa? Kan semuanya boleh. Kamu buat sama itu. Muatan positif dan muatan negatifnya sama jumlahnya. Boleh. Muatannya gimana? Itu dua bukan Nah, kalau sudah dengan menggunakan percobaan balon kuning, kalian lanjutkan dengan menggunakan dua balon di sana. Di sana ya, dua balon. Kain
Oke, apa yang terjadi apabila balon kuning dan balon hijau kalian dekatkan? Apa yang terjadi di sana? Ya, nanti ditulis hasil pengamatannya di SAP ya. Coba di balon kuningnya digosok dulu ke sweaternya. 10 jadi bisa 60. Iya kan 1 2 3 4 Balon sama balonnya jadi apa yang terjadi ketika balonnya digini? Ini ada muatan positif, ada muatan negatifnya banyak kan? Nah, ini apa yang terjadi? Itu benar. Kita sama lah. Enggak gitu ya. Bisa. Ini maksudnya Apalagi saya ini masing-masing garis berapa? Kan 10 ini 10 9 kali 4 berapa? Jadi kita Harusnya gitu mau hitung manual lagi ya. Oke adik-adik bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
Bisa digini aja kali mana kalau buka begini muatan positif dengan muatan negatif Beda. awalnya lebih besar Berarti bisa sakit. hampir nggak gitu kan Ya, terus Oke. Jadi udah ya paham ya caranya ya lakukan praktikum lakukan apa namanya menggosok balon yang tadi paham caranya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nah kalau sudah kalian menggosok balonnya, pastikan ke analisis datanya. Jumlah muatan balon kuning sebelum digosokkan pada splitter berapa? 4 tuh 2 3 4 ada muatan. Sehingga dia dikatakan bermuatan apa? Ya. Yang kedua jumlah muatan balon kuning setelah digosokkan pada splitter berapa? Jumlahnya. Sehingga dia dikatakan bermuatan apa? Balon hijau. Balon hijau. Balon hijau. Ini jatikus balon hijau. Sebelum digosok 4 juga. Ada 4. Ini kamu tahu berapa? 8 ada di padamu digosokkan pada sini. Ya. Oke, sudah. Nah,
untuk mendukung dari kegiatan penyelidikan yang kalian lakukan, kalian bisa akses ini ya, ada YouTube. Nah di YouTube di sini ada konsep dasar listrik statis. Nah di sana ada penjelasan tentang bagaimana muatan listrik itu terbentuk. Nah kemudian saya juga sudah susunkan bahan ajar untuk kalian. Ini bisa kalian klik apa namanya link ini atau bisa di scan pakai menggunakan QR code ya. Nah tampilan bahan ajarnya kalau kurang lebih seperti ini tampilan bahan ajarnya. Kalian bisa menggunakan HP sendiri. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini listrik statisnya. Kita konsepnya. Nah, kemudian ini ada tabel tribolistik. Jadi, tabel tribolistik itu adalah berisi informasi dari bahan-bahan yang gampang atau mudah memberikan muatannya, ya. Oke, bisa kalian lihat di sana. Nah, ini juga ada di bahan ajar itu juga berisi tentang penjelasan tentang elektroskop. Ya, jadi sana ada cara kerjanya. Silakan kalian lihat di sana. Oke, sudah? Nah, sambil melihat bahan ajarnya, coba kita tonton dulu video pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari soal-soal yang ada pada LKPD. Oke, sudah? Kali ini kita akan belajar bab mengenai listrik statis. Pada bab ini kita akan belajar tentang bagian utama. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar statis. Yang kedua kita akan belajar tentang daya listrik. Lalu kita belajar tentang medan listrik. Kemudian ada potensial listrik. Terus ada kelistrikan dasar. Terakhir ada kelistrikan dasar. Nah di video ini kita akan bahas konsep dasar dari listrik. Apa itu listrik statis? Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak gejala-gejala yang merupakan gejala alam yang mereka statis. Contohnya misalkan petir, jadi ini cirinya satu G, petir yang ini. Oke. Nah, petir itu adalah salah satu contoh gejala listrik statis. Bagaimana menjadinya petir? Ini nanti akan kita bahas di akhir slide. Ada teman-teman dari petir itu akan lebih mudah memberi elektron. Oke, dibandingkan plastik. Nah, di video pembelajaran ini juga kalian bisa gunakan sebagai referensi untuk menjawab LKPD yang nomor 4 ya. Di sana juga ada tabel tribolistik. Oke, dan bisa kalian akses di gadget masing-masing untuk apa namanya video pembelajarannya ya. Video pembelajaran itu bisa kalian akses di gadget masing-masing. Oke, sudah? Ya silakan dikerjakan ya. Silakan berdiskusi. Ini sudah ya. Nanti jawabannya bagus nih. Oke, sudah siap presentasi nanti ya? Dasar. Nih, gambarnya udah. Oh ini belum nih, ini kerjain dulu lagi dikit. Ya. Ini nanti jawabannya dicari di tabel tribolistik tadi ya. Jadi dicocokin. Tabel tribolistiknya itu yang atas itu mudah menyumbangkan elektronnya ya. Kalau dia mudah menyumbangkan elektron berarti dia akan bermuatan apa? Kalau dia mudah menyumbangkan elektron, dia akan bermuatan positif. Kalau dia menerima elektron berarti dia akan bermuatan negatif. Ya bagus. Ini sudah selesai. Ya bagus. Oke, tinggal kesimpulan berarti ya. Tinggal kesimpulan ya. Nanti disimpulkan nanti dari kegiatan ini kesimpulannya apa? Oke. Ini sudah ya.
diskusikan ya. Diskusikan. Sudah. Oke, sudah. Nah, karena semua kelompok sudah terlihat sudah selesai, nah sekarang adalah sesi diskusi presentasi ya. Diskusi kelompok kelas. Oke. Nah, sekarang siapa kelompoknya yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Jesse. Kelompoknya Jesse silakan presentasikan hasil diskusinya di depan kaca. Nah, yang lain, kelompok yang lain ada boleh bertanya atau boleh memberikan masukan terhadap penampilan dari kelompok yang presentasi di depan. Ya, silakan. Suaranya dikerasin ya. Selamat siang, kami dari kelompok 2. Saya Dewi. Saya Fiona. Dan hari ini kita akan presentasi AKPD. Masalah yang pertama, identifikasi dan menulis masalah. Kenapa dapat terjadi kesetrum? Membuat hipotesisnya arus listrik dan kabelnya diantar ke papan namanya yang terbuka. Rencana aksinya adalah papan nama yang berupa konduktor mengantar arus listrik ke mereka, sehingga mereka dapat tersengat listrik karena tubuh mereka memegang konduktor. Menjawab virtual sederhananya, Tabel hasil pengamatannya. Jumlah muatan sebelum balon kuning digosok pada sweaternya sama muatannya sehingga netral. Balon kuning sama. Jumlah muatan sesudah balon kuning digosokkan pada sweaternya menjadi positif, dan balon kuningnya elektron di balon kuning lebih dari proton sehingga menjadi negatif. Saat balon hijau digosokkan pada sweaternya menjadi positif dan balon hijaunya menjadi negatif. Balon kuning didekatkan pada balon hijau, balon kuningnya masih sama dan balon hijaunya negatif. Balon hijau didekatkan pada balon kuningnya sama dan balon hijaunya negatif. Dan terakhir balon kuning dan balon hijau didekatkan pada sweater. Balon kuningnya sama dan balon hijaunya negatif. analisis data. Pertanyaan pertama, bagaimanakah jumlah muatan pada balon hijau dan kuning sebelum dan setelah digosokkan pada sweater? Jumlah muatan balon kuning sebelum digosokkan pada sweater adalah sama, sehingga dikatakan bermuatan netral. Jumlah muatan balon kuning setelah digosokkan pada sweater adalah elektron lebih dari proton, sehingga dikatakan bermuatan negatif. Jumlah muatan balon hijau sebelum digosokkan pada sweater adalah sama, sehingga dikatakan bermuatan netral. Jumlah muatan balon hijau setelah digosokkan pada sweater adalah elektron lebih dari proton, sehingga dikatakan bermuatan negatif. Soal nomor 2, setelah masing-masing balon digosokkan pada sweater, kemudian kedua balon saling didekatkan, apa yang terjadi pada kedua balon? Mengapa? Pola penalar, karena mereka bermuatan sama. Pertanyaan ketiga, setelah masing-masing balon digosokkan pada sweater, kemudian kedua balon didekatkan pada sweater, apa yang terjadi pada kedua balon? Mengapa? Menempel pada sweater karena bermuatan berbeda. Tabel tribolistik. Pertanyaan nomor 1. Dengan menggunakan bantuan deret tribolistik, maka tentukan jenis muatan masing-masing benda ketika benda berikut digosokkan. A. Kaca digosok dalam sutra, maka kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif, karena elektron berpindah dari kaca ke sutra. B. Balon karet digosok dengan rambut manusia, maka balon karet bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif, karena elektron berpindah dari rambut ke balon. Kulit digosok dengan wol, maka kulit
bermuatan positif dan wall bermuatan negatif karena elektron berpindah dari hulu ke wall. 5. Elektroskop adalah alat yang memanfaatkan prinsip interaksi benda bermuatan. Ketika elektroskop dilekatkan pada benda bermuatan negatif, maka kepala elektroskop akan bermuatan positif dan daun elektroskop bermuatan negatif. Sehingga daun akan terbuka karena muatan pada kedua daun negatif atau sama. Ketika elektroskop didekatkan benda bermuatan positif, maka kepala elektroskop akan bermuatan negatif dan daun elektroskop bermuatan positif. Sehingga daun akan terbuka karena muatan pada kedua daun sama atau positif. Kesimpulan LKPD kami adalah arus listrik dapat mengalir melalui kontrol. Elektron dapat berpindah ke barang yang suka memberi elektron. Elektroskop adalah alat yang memanfaatkan prinsip interaksi benda bermuatan. Jika elektroskop didekatkan pada benda negatif, akan terbuka karena daunnya bermuatan negatif. Jika elektroskop didekatkan pada benda positif, akan terbuka karena daunnya bermuatan positif. Untuk daun yang tertutup, perlu didekatkan dengan benda bermuatan negatif. Seperti yang dipakai kursi. Oke, ini tadi bentuknya ya, silakan diberi tepuk tangan dulu. Nah, sekarang saya akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi ada kelompok yang ingin memberikan masukan atau bertanya. Kelompoknya, ya, Tasya. Kenapa petir bisa bercahaya? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa petir bisa bercahaya? Ini terkait dengan muatan juga ya. Nah, bisa dari kelompok yang di dalam presentasi juga bisa memberikan masukan. Ya, ya bisa dijawab. Karena petir itu juga merupakan cahaya yang itu geraknya cepat sekali, naiknya sekitar 300 juta meter per second. Jadi dapat menghasilkan cahaya. Oke, bisa juga ya. Jadi petir itu merupakan bagian dari energi cahaya ya. Jadi sehingga dia bisa menghasilkan cahaya. Oke, ada yang lain? Yang lain ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Kelompok di sana? Sudah pas? Oke, kalau sudah pas, kita beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok ini sekali lagi. Nah, terus kelompok yang lain, siapa yang ingin presentasi? Oke, kelompoknya si Wave sama gue ya. Ya, diwakili kelompoknya. Oke, sudah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja presentasi kita di KPD. Anggota kelompok 2 ini beranggotakan saya, Casya, Cakra, Gwyn, William, dan Goto. Oke, yang pertama, bagaimana mereka dapat tersengat listrik? Karena mereka tak menyadari bahwa ada kabel listrik di dekatnya. Berapa volt yang diterima hingga membuat mereka terpental? Jawabannya 1000 volt. Akibat tersengat listrik, kerusakan saraf yang sangat parah. Oke, itu masalahnya tadi ya. Iya. Ya. Bagaimana juga mengatakan balon dalam ini sebelum menghasilkan kerusakan pada suatu. Kita buat makan balon ini sebelum menghasilkan ada 4, sehingga dikatakan bermuatan sama positif dan negatif. Jumlah muatan balon ini setelah kerusakan pada suatu adalah 6, sehingga dikatakan bermuatan negatif. Jumlah muatan balon hijau ini sebelum digosokkan pada suatu adalah 4, sehingga dikatakan bermuatan sama positif dan negatif. Oke. Ya.
Selanjutnya. Oke. Setelah masing-masing balon digosokkan pada sweater, kemudian kedua balon didekatkan, apa yang terjadi pada kedua balon dan mengapa? Terjadi gaya tolak menolak karena balon memiliki muatan yang sama, yaitu negatif. Setelah masing-masing balon digosokkan pada sweater, kemudian kedua balon didekatkan pada sweater, apa yang terjadi pada kedua balon dan mengapa? Kedua balon mendekat pada sweater karena sweater memiliki muatan yang berbeda dengan balon. Sweater bermuatan positif, sedangkan balon bermuatan negatif. Dengan menggunakan bantuan negatif body script, maka terlihat dari karena elektron berpindah dari massa ke sifat. Jadi balon karet digosok dengan rambut manusia, maka balon karet bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Karena elektron berpindah dari rambut manusia ke karet. Oke, dari manusia ke karet ya. Ya. Kulit digosokkan dengan wol, maka kulit bermuatan positif dan wol bermuatan negatif. Karena elektron berpindah dari kulit ke wol. Ini Ya. dari soal itu. Oke, elektroskop adalah alat yang memanfaatkan prinsip interaksi pada benda bermuatan. Berdasarkan pemahaman kalian dari kegiatan simulasi analisis lah, gambar penggunaan elektroskop berikut. Ketika elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka kepala elektroskop akan bermuatan positif dan daun elektroskop bermuatan negatif, sehingga daun akan terbuka karena muatannya pada kedua daun sama. Ketika elektroskop didekatkan benda bermuatan negatif, maka kepala elektroskop bermuatan positif dan daun elektroskop bermuatan negatif, sehingga daun akan terbuka karena muatannya pada kedua daun sama. Simpulannya. Kesimpulannya, jika badannya bermuatan positif, itu akan berjalan muatan negatif, maka elektron akan berpindah dan benda yang bermuatan positif ke benda yang bermuatan negatif. Ya, dari kita terima kasih. Oke. Nah, beri tangan untuk kelompoknya si Yes dulu. Nah, kelompok ini ada yang bertanya, ada yang menanggapi? Ya, Kevin, silakan Kevin. Ada yang tentang sifat kecil, kenapa itu menyampaikan ke tanah? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa yang lompat ke tanah? Oke, karena di tanah itu sama listrik itu bermuatannya beda ya. Kalau di tanah itu Negatif itu positif. negatif. Kalau listrik petir itu positif, makanya dia ke tanah terus. Ada yang bisa memperbaiki? Ada yang bisa memperbaiki? Ya, Bianca. Listrik itu negatif, kalau bumi itu positif. Oke, benar ya. Jadi petir itu bermuatan, Negatif. bumi itu bermuatan. Positif. Ya, bagus. Ada yang lain yang bertanya? Ya, silakan bereskan. Apa itu macam-macam konduktor? Oke, aku macam-macam konduktor bisa diikuti nggak? Saya bisa mewakili. Oke, ini Cakra. Jadi macam-macam konduktor yang saya ketahui itu ada tembaga, seng, aluminium juga bisa. Oke. Nah, kalau yang isolator, misalnya, Isolator itu yang ini ya. Yang tidak. ya yang tidak menggunakan Kalau listrik. itu ada kayu, plastik, batu. Jadi. Oke. Bisa ya? Nah, yang lain ada yang bertanya nggak? Air dan Iya, bisa mengatakan. Nah, kalau misalnya airnya itu memiliki ion, baru bisa mengatakan listrik ya. Nah, itu namanya konduktor nanti, tapi jenis konduktornya adalah elektrolit nanti, khusus untuk air kan. Oke, yang lain ada yang bertanya? Menurut Ya, kalian, Wih. bagaimana listrik dapat mengalir air? kan tadi ada ion di airnya. Oke, ada ion katanya di airnya ya. Oke, itu makanya dia bisa mengantarkan arus listrik. Oke, sudah? Ada lagi yang bertanya? Kelompok yang di sini nggak ada? Oke, karena nggak ada, kita kasih tepuk tangan untuk penampilan kelompoknya. Silakan duduk ya. Nah, tadi sudah.
Oke, saya akan beri penguatan ya dengan apa namanya konsep-konsep yang tadi biar tidak salah. Nah, dari LKPD yang kalian kerjakan ya tentang listrik statis, jadi di sana kalian mengidentifikasi kenapa dalam bacaan itu kenapa dia bisa tersengat listrik seperti itu ya. Nah itu karena bahan-bahan itu bisa bersifat konduktor, bisa bersifat isolator. Nah kenapa dia bisa tersengat listrik? Karena bahan yang apa namanya itu terbuat dari besi kan, atau terbuat dari logam sehingga dia bisa mengantarkan listrik. Nah kemudian dari hasil percobaan yang kalian gunakan di Lamaya, nah di sana akan ada namanya tabel tribolistik ya. Jadi dari tabel tribolistik yang ada di LKPD kalian ya, bisa kalian lihat di LKPD halaman yang di sini ada tabel tribolistiknya. Nah di sini ada kulit, bulu kelinci dan lain sampai di PVC ya. Nah dari atas ke bawah, yang atas ini lebih mudah menyumbangkan elektronnya, sehingga nanti yang atas akan bermuatan positif. Yang di bawah akan lebih mudah menerima elektron, sehingga yang bawah akan bermuatan negatif. Ya, oke. Cara kerja elektroskop bisa ya. Cara kerja elektroskop itu adalah ini ya. Jadi ketika dia bermuatan positif, maka daunnya akan bermuatan positif juga, sehingga elektroskopnya akan terbuka. Oke, jelas? Nah sekarang kita lanjut ke sesi terakhir. Oke. Nah siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Siapa yang bisa? Ya coba Jesse. Konduktor itu yang bisa mengantarkan listrik. Oke. Dan yang itu elektron. Terus ada alat elektroskop untuk berbentuk, dan kalau didekatin benda positif akan terbuka karena dari kedua daunnya itu sama, dan kalau didekatkan dengan yang negatif itu juga akan terbuka karena tolak menolak. Jadi kalau untuk itu pakai terang. Oke, bagus ya. Ada yang lain yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kelompok yang lain? Ada? Sama kesimpulannya dengan Jesse? Sama ya. Oke, jadi saya tekankan sekali lagi. Jadi elektroskop itu adalah benda yang digunakan untuk mendeteksi ya, mendeteksi benda bermuatan atau tidak. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya dengan membuka atau menutup daun elektroskopnya. Kalau membuka berarti dia ada muatan. Kalau menutup berarti dia tidak ada muatannya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ada benda tidak yang ada benda enggak yang tidak bermuatan. Ada. Kalau bendanya netral berarti elektroskopnya akan menguncup ya, daunnya akan menguncup. Kalau dia didekatkan dengan benda yang netral atau tidak bermuatan. Oke, jelas. Nah sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran ya. Nah sekarang salah satu pesertanya siapa yang apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran saat ini? Oke, coba Win, apa yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Belajar tentang cara kerja elektron, alat ilmu bermuatan. Oke, lagi? Ada lagi? Oke. Nah, di sini apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Siapa? Kita belajar Ya, di sini lagi. baca tabel tribolistik, Cara baca tabel tribolistik. perpindahan elektron, Perpindahan dan elektron. cara kerjanya elektroskop. Oke, cara kerja elektroskop. Ya, Cakra, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jika muatannya sama itu akan terjadi tolak menolak, Oke, dan jika muatannya itu berbeda akan terjadi tarik menarik. akan terjadi tarik menarik ya, bagus ya. Berarti sifat muatan ya, sifat muatan listrik ya. Oke, sudah. Nah, karena kita sudah presentasi, senang nggak kalian belajar IPA? Senang. Oke, bagus. Tadi udah ada nonton video pembelajaran juga ya, ada nonton video tentang berita juga, terus ada menggunakan simulasi juga kan tadi. Oke. Kalau misalnya kita belajar dengan menggunakan metode ini,
No? Oke. Terus, ya. Nah, karena kita sudah presentasi tadi, nah jadi kalau yang saya lihat tadi semua kelompok sudah aktif memberi masukan dan presentasinya sudah bagus ya. Jadi kita berikan apresiasi untuk kita semua dengan tepuk tangan ya. Nah, sekarang masuk ke sesi terakhir yaitu tes. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembalikan tempat duduknya. Ayo kembalikan posisinya. Oke, sekarang kita kuis anak-anak ya. Silakan kalian buka HP-nya. Oke, silakan dimasukkan kodenya, kode kuisisnya, ya. Nah, sekarang kita akan tes yang terakhir, ya, post testnya. Sudah, silakan masukkan kodenya. Udah masuk ya anak-anak ya? Sudah masuk. Oke, sudah, kita mulai kuisnya ya.
bacakan ya. Sudah semua ya? Sudah. Ada yang belum? Ya, ada beberapa yang belum ya. Oke, siapa yang paling atas ini? Kalau kita lihat dari hasilnya ini jauh dari hasil pretest tadi ya. Tadi hasilnya pretestnya itu hasilnya masih kurang. Nah sekarang post testnya sudah jauh lebih baik dari yang tadi. Nah kita lihat di sini siapa yang nilainya paling tinggi. Oke, ada Bianca, ada William, dan ada Dinda. Kasih tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tentang pemberian materi untuk berikutnya ya. Nah untuk berikutnya kalian pelajari tentang tugas di rumah. Kalian pelajari tentang cara menghitung gaya kolom. Jadi kalian pelajari tentang gaya kolom ya. Nah kita akan menghitung apa hubungan gaya kolom dengan jarak dan muatan. Oke, sudah. Nah jadi kalian baca-baca bukunya di rumah, baca buku paketnya, dan banyak latihan soal ya. Oke, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita juga wajib menutupnya dengan doa ya. Jadi untuk ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Semuanya berdiri. Mari kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini dengan cara berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Nah, karena pembelajaran sudah berakhir dan tugas-tugas sudah kasih, untuk hari ini kita akhiri sesi belajar kita dan saya ucapkan selamat siang dan selamat belajar untuk materi selanjutnya ya. Oke, selamat siang. Stand up. Thank you, Sir Swata.